Tuhan, shalom. Kita percaya dimanapun kita berada hari ini, Yesus hadir bagi setiap kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari buka hati kita bersama, datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Roh-Mu lebih dan lebih lagi. Lebih dari apapun kami mendambakan hadirat-Mu. Lebih dari siapapun hati kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Berkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bukan mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun mengandalkan manusia. Demikianlah Tuhan sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau menaruh hati kami untuk terus mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatunya boleh berubah, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau tetap baik, Engkau tetap setia. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat tanganmu tinggi, katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami perlu hanya Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh
Percaya hanya ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kami. Satu pribadi yang merupakan jawaban dalam hidup kami. Satu pribadi yang sanggup memulihkan kami. Satu pribadi yang sanggup menyembuhkan kami. Namanya Yesus. Dan tidak ada yang lain Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang mulia, nama yang ajaib. Oleh karena itu Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap berseru di dalam nama Yesus. Kami terus mau menyembah Yesus. Kami mau terus mengandalkan Yesus. Sebab Engkau pribadi yang tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Mari serukan nama Yesus malam hari ini. Engkau gunung batu keselamatan kami, kota benteng dan perlindungan kami Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan.
mematahkan segala belenggu, nama yang berkuasa menyembuhkan, nama yang berkuasa membebaskan, nama Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk berdoa sekalipun melalui ibadah online. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita masih bisa menikmati persekutuan doa bersama malam hari ini. Dan saya akan memberikan tema firman Tuhan tentang sikap hidup orang Kristen. Kita sama-sama membaca dari suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemahan lain mengatakan akhir dunia akan datang segera. Oleh karena itu hidup sungguh-sungguh dan disiplin dalam doa-doamu. Rasul Petrus menasihatkan dengan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan apa saja? Kesudahan dunia ini, kesudahan hidup kita. Ya. Kalau hidup kita berakhir, pelayanan pekerjaan kita pun juga berakhir. Nah itu sebabnya dikatakan kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang itu membuat tubuh kita sehat. Tenang itu meningkatkan kebugaran tubuh. Tenang itu menambah kekuatan. Malam ini kita akan belajar 4 hal saja. Ya. Yang pertama, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Kalau saya berkata menjadikan doa sebagai gaya hidup, berarti kita tidak hanya berdoa karena kita punya kebutuhan, tetapi mendisiplin diri. Ada persoalan, tidak ada persoalan, ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, kita mendisiplin diri untuk berdoa. Sebab doa itu membuat roh kita menyala-nyala. Doa itu membuat kita memiliki kuasa. Bapak Ibu Saudara bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari Yosua, dari Samuel, dari Elia. Nah, contoh kalau kita mengabaikan atau melalaikan tentang doa, Simpson itu menjadi contoh yang bagus. Kurang doa itu menghancurkan kehidupan. Nah, bagaimana berdoanya? Berdoa seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memberikan teladan berdoa di Taman Getsemani? Tuhan berdoa, Bapak kalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapak yang jadi. Berarti kita harus berdoa sampai kita mampu menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Ya. Berdoa itu mencari kehendak Tuhan dan bukan minta Tuhan menuruti atau memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Saudara perhatikan, setan tidak pernah serang roh kita. Sebab rohnya sudah menurut. Daging yang punya potensi jatuh dalam dosa berulang-ulang, itu yang menjadi target daripada iblis. Nah, Alkitab berkata di kitab Yeskiel, Allah itu mencari seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri, supaya negeri itu jangan dimusnahkan. Tetapi sayang Alkitab berkata, aku tidak menemuinya. Nah, mengapa kita harus membangun hubungan yang makin akrab dengan Tuhan? Sebab manusia itu gampang berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat biasanya manusia itu kalau sudah menikmati kemapanan, berkat yang limpah, kemudian lalai berdoa, ya, anggap remeh tentang doa. Itu sebabnya saya berkata, biar doa itu menjadi gaya hidup untuk kita semua. Ya. Kemudian yang kedua kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas kasih kita itu teruji ketika kita disakiti. Belajar bisa mengasihi tanpa syarat, ya. Jadi kasih kita teruji ketika daging kita ditekan, ketika daging kita disakiti. Tetapi ketika daging kita disakiti, kita harus belajar melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengampunan, semua dari kita mengerti ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan mengampuni? 7 kali? Oh bukan, 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan itu diberikan dengan limpahnya terus menerus, ya, terus menerus sebanyak yang dibutuhkan. Ketika kita tidak mengampuni, dosa kita tidak diampuni. Ketika kita tidak mengampuni, ya, ada batas gap doa kita naik ke hadirat Tuhan. Mazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita marah, kita sudah kalah. Ketika kita membenci, kita sudah terkunci. Ketika kita mendendam, kita menjadi tawanan. Dan solusinya adalah mengampuni dan melupakan. Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari dan menyimpulkan untuk mencapai sebuah kesatuan, itu dibutuhkan pengampunan. Dan untuk mencapai pengampunan itu dibutuhkan kasih. Tanpa kasih semuanya akan menjadi rusak, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberi tumpangan, ya. Injil Matius berkata, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia mendapat upah seorang nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia mendapat upah orang benar. Dan barang siapa memberi secangkir air sejuk saja kepada salah seorang dari yang kecil ini karena ia adalah muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lupa, kita menuai apa yang kita tabur. Dan kesadaran ini akan menolong kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Memang tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu dihargai orang, ya. Kita sudah tabur kebaikan, balasannya jahat, ya. Kita sudah menabur yang baik, tapi kadang-kadang yang kita tuai juga bukan hal yang baik, hal-hal yang lain. Tapi Rasul Paulus menasihatkan kita dengan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang terakhir, yang keempat, melayani dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara melayani dengan sungguh, tidak semua orang melayani dengan sungguh. Tidak semua orang melayani dengan segenap hati, ya. Rasul Petrus menasihatkan dengan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang ada sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau kita tidak melayani, berarti menjadi pengurus yang kurang baik atau yang tidak baik
dari kasih karunia Allah. Kemudian kita melihat apa saja bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Surat Roma mengatakan kita punya karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau karunia itu adalah untuk bernubuat atau berkhotbah, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Karunia untuk melayani, mari kita melayani dengan sungguh. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan segala sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Dan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bentuk pelayanan apa saja yang Bapak Ibu Saudara terima dari Bapak, mari kita belajar melakukannya. Jangan pernah anggap remeh sebuah pelayanan. Karena Bapak Ibu Saudara pernah mendengar seorang yang bernama Edward Kimball. Siapa Edward Kimball? Edward Kimball itu adalah salah seorang pegawai toko sepatu sekaligus guru kebaktian anak atau guru sekolah minggu. Kalau tidak lagi bekerja di toko sepatu, dia suka pergi untuk menemui remaja-remaja. Ya, mungkin dia hanya memberikan kata-kata yang singkat. Ya, Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus cinta kamu, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib untuk kamu. Ya. Kemudian dari hasil ketekunan Edward Kimball, kita lihat seorang remaja menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan remaja itu adalah D.L. Moody. Kemudian Moody melayani dengan karunianya sebagai pengkhotbah dan memenangkan seorang yang bernama E.P. Meyer. E.P. Meyer melayani dengan karunianya dan memenangkan seorang yang bernama Dr. J. Wilbur Chapman. Kemudian Wilbur Chapman melayani dengan karunianya dan memenangkan seorang atlet yang bernama Billy Sunday. Satu kali Billy Sunday membuat kebaktian KKR dan mengundang seorang pembicara bernama Mordecai Hum sebagai pembicara. Kemudian ada remaja yang masuk mencari tempat duduk. Setelah mendapatkan tempat duduk, mendengar kebenaran firman Tuhan. Lalu satu di antara dua remaja itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dan remaja itu adalah Billy Graham. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Edward Kimball tidak pernah membayangkan dari hal sederhana yang dia lakukan, yaitu mencari remaja kemudian bicara singkat tapi penuh kuasa. Itu menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang besar-besar. Nah, kalau diurut sejak awal ya, saya percaya Edward Kimball tidak pernah membayangkan dari hasilnya ini ya, menginjili seorang remaja kemudian membuahkan hamba-hamba Tuhan yang besar-besar. Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Mother Teresa berkata, tidak semua dari kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan pelayanan, mari melakukannya dengan kasih. Kita bisa menginjili jiwa-jiwa, kita juga melakukannya dengan kasih. Pandemi COVID-19 ini membuat kita mempunyai banyak waktu, ya, banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk lebih mendisiplin diri membaca firman, banyak waktu untuk mencari jiwa-jiwa yang masih terhilang. Kita bisa keluar, menginjili mereka, membagikan keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menggunakan kesempatan yang ada. Belajar mendisiplin diri dan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Kita tidak hanya berdoa waktu kita punya kebutuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak memaksakan keinginan kita untuk dituruti sama Tuhan. Tetapi kita mencari kehendak Tuhan. Setelah mencari kehendak Tuhan, kita menemukan kehendaknya. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Lalu menjaga hati ini tetap dipenuhi dengan kasih Kristus. Tidak simpan kesalahan orang, ya. Mengasihi lebih sungguh. Kemudian memberikan tumpangan, itu bicara tentang kemurahan hati. Dan yang keempat, melayani
lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk semua yang kita lakukan ada batas waktunya. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui olehmu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Perhatikan kata selama. Ya. Carilah Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Berarti ada waktu, ya, ada batas waktu untuk kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui oleh kita dan berseru kepadanya selama ia dekat. Yakobus menasihatkan dengan berkata, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Mari kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama Tuhan masih berkenan kita temui. Karena untuk segala sesuatu memang ada batas waktunya. Barangkali kita cuma ingat hidup saja yang ada batas waktunya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup memang ada batas waktunya. Alkitab berkata 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran belaka. Tapi mencari Tuhan juga ada batas waktunya. Kemudian apa lagi? Melayani Tuhan juga ada batas waktunya. Bapak Ibu Saudara pelajari Alkitab dan dapatkan kesimpulan. Apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua, Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikannya. Musa berhasil membawa Israel keluar dari Mesir, tapi belum sampai membawa mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Jadi tangkap dengan roh kita kebenaran ini, apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua, Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikan. Saya yakin kalau Musa ditanya, Musa pasti berkata, aku masih kuat Tuhan. Aku masih sanggup bawa bangsa ini sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Tetapi sekali lagi ketika Tuhan berkata, cukup. Yosua yang akan melanjutkan. Saudara pelajari Alkitab, lihat lagi Elia dan Elisa. Ya. Pernahkah kita membayangkan seandainya Tuhan itu berkata kepada kita seperti berkata kepada Elia. Kembali ke jalanmu ke Damsyik, urapi Hazael, Yehu cucu Nimsi. Kemudian urapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola untuk menggantikan engkau. Saya juga yakin kalau Elia ditanya pasti Elia berkata, masih sanggup aku Tuhan, masih mau melayani. Tapi sudah ada batas waktunya. Cukup, nanti Elisa yang akan melanjutkan. Kemudian dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara bisa pelajari apa yang dapat dilakukan oleh Timotius, Rasul Paulus dengan sukacita menyerahkannya. Jadi dengan hidup yang terbatas ini, mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh-sungguh mendisiplin diri kita untuk berdoa. Lebih banyak waktu bisa kita gunakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus menguatkan diri kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Memang tidak ada kepastian sampai kapan kita bisa kembali beribadah seperti waktu-waktu yang lalu di gereja. Tetapi biar persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tidak menjadi kendor. Ya. Paulus menasihatkan jemaat Roma dengan berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya mati. Ketika kita mendisiplin diri untuk berdoa, maka daging ini semakin terkikis. Sehingga kita belajar hidup dan berjalan menurut roh. Tapi ketika daging kita menyala, mulai kurang doa, mulai mengabaikan doa, mulai merendahkan doa, ya, lama-lama kita lihat gairah doa itu akan hilang dan kita akan hidup dalam cara-cara kedagingan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulang sekali lagi, kita belajar 4 hal. Yang pertama mendisiplin diri dan menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yang kedua mengasihi lebih sungguh walaupun kita merasa tidak layak orang itu dikasih, tidak layak orang itu diampuni. Tapi biar kasih Tuhan yang sempurna, yang mulia, yang agung itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita mudah melepaskan pengampunan dan mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kita, walaupun mereka menjadi pengasah, menjadi penusuk dalam kehidupan kita. Kemudian miliki kemurahan hati,
Dan yang keempat, yang terakhir, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Sekali lagi saya ingatkan, selagi kesempatan itu masih ada. Ya. Saudara dan saya bisa berkata, aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Tapi belajar dari Musa, belajar dari Elia, ketika waktunya sudah cukup, Tuhan berkata cukup. Ya. Pepatah mengatakan gelombang yang di belakang itu mendorong gelombang yang di depan. Artinya ada regenerasi. Itu sebabnya selagi kita masih punya kesempatan untuk melayani, waktu kita, zaman kita masih bisa melayani, mari melakukan dengan sungguh. Ya. Isi hari-hari yang kita lalui dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca firman dan memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati kita. Firman tidak hanya kita baca, tidak hanya kita mengerti ya, dengan akal kita, tapi kita berusaha memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan firman yang ada dalam hati itu akan menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak berjalan menurut kehendak diri kita sendiri, tapi berjalan menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan terus mengingatkan kami untuk kami terus mendisiplin diri dalam berdoa. Sih yang limpah, memiliki kemurahan hati, dan lebih sungguh dalam melayani Tuhan selagi kesempatan itu masih kami dapatkan. Sebab sesal kemudian tidak pernah ada gunanya. Berkati jemaat-Mu, GBI, Tidar Blessing, semuanya Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati semua pengurus yang ada. Tuhan pakai kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan, mari muji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya melimpah atas hidup kita. Oh, oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama besar, menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu.
Bapa di surga, Engkau-Nya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan cintanya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar malam hari ini. Dan kami percaya firman boleh Engkau taruh, Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami, petunjuk bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan dan anugerah yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Saat ini kami boleh bersatu hati, kami berdoa untuk negeri kami. Tuhan, selamatkan bangsa kami, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mencintai Indonesia. Kami mohon, kami minta di dalam nama Yesus berkati negeri kami ini Tuhan. Jauhkan, sembuhkan dari apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih Tuhan turun atas negeri kami. Berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan berkati mereka. Taruh hikmat atas kehidupan mereka semua sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada Engkau menyertai setiap pemimpin kami sehingga membawa negeri kami ini makin hari makin menjadi negeri yang damai sejahtera, makin hari menjadi negeri yang penuh sukacita, gemah limpah roh jinawi. Terima kasih menjadi negeri yang adil dan makmur. Kami berdoa untuk kota Surabaya karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Bu Risma sebagai wali kota Surabaya, berkati berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan sehingga setiap keputusan-keputusan yang beliau ambil boleh memberkati seluruh masyarakat Surabaya. Terima kasih Bapak, berkati kota kami ini. Kami percaya kota kami ini ada karena Tuhan. Terima kasih, berkati juga gereja-gereja yang ada di kota Surabaya ini Tuhan. Berkati mereka semua. Kami juga berdoa khususnya untuk GBI Tidar Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau sudah memulai gereja di tempat kami percaya biarlah gereja di tempat ini boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Berkati para pemimpinnya di gereja GBI Tidar Blessing, berkati pengurusnya, jemaatnya, semuanya kami menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang mengalami sakit penyakit kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan kuasa kesembuhan itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang mengalami masalah. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat cintanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Baik melalui transfer ataupun langsung. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka semua di dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kami percaya apapun yang mereka buat dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, saat Tuhan menyertai keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan menyertai jemaat Tuhan. GBI Tidar Blessing berkati rumah tangganya, berkati usahanya, pabriknya, tokonya, apapun yang diusahakan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.